Action. Hello dear student TUB 4 atau enggak kita bilang teknologi utilitas bangunan 4. Kita berfokus pada struktur bangunan bentang lebar. Bentar ya, saya nyalain timer dulu nih biar nggak lama-lama. Di kuliah kita saat ini, di video ini kita akan membahas tentang folded plate. Ini sebenarnya salah satu bentang lebar favorit saya karena eksplorasi desainnya, eksplorasi estetikanya bisa macam-macam dan hasilnya lucu-lucu gitu. Itu buat saya. Ya. Saya akan presentasi nggak lama, ya. Ini untuk pengetahuan atau tambahan pengetahuan untuk tugas reverse kalian. Nah, ini sebenarnya sudah di-upload di portal. Cuman anak-anak tuh selalu bilang, kayak kurang jelas ya, perlu dijelasin apa segala macam. Nah, ini saya coba jelaskan. Saya langsung aja ya, share screen. Oke. Share. Oke. Ini bentar. Jadi lama ternyata di sini. Saya pindahin dulu ke atas semuanya. Oke. Ini materinya ada 43 slide, mudah-mudahan cepat ya. Folded plate itu adalah variasi dari plat datar ya. Sebenarnya kalau misalnya dia bentuknya datar seperti kita cor beton aja. Cuman kalau plat datar strukturnya struktur portal, kolom balok. Nah, kalau ini folded plate strukturnya di seluruh permukaan atap, terus kemudian kekuatannya pada lekukan-lekukannya ini. Nah, saya akan coba jelaskan apa sih folded plate dan bagaimana logika strukturnya, bagaimana pembebanannya. Ya. Agenda kita akan bahas sistem struktur lipat, prinsip-prinsip dasar struktur lipat, dan aplikasi struktur lipat. Oke, langsung aja ya. Folded plate itu kalau saya di dalam kelas, saya selalu mengambil kertas dan saya umpamakan, kalau misalnya kertas itu berdiri sendiri, dia nggak bisa berdiri nih. Kalian punya kertas HVS A4, kalian berdirikan, mau posisi vertikal, mau posisi horizontal, dia nggak bisa berdiri. Tapi ketika dilipat, dia akan menjadi kuat. Ya. Ketika dilipat, dia akan menjadi kuat seperti ini, bisa berdiri. Oke. Terus ini contoh dinding lipatan. Nah, kemudian biasanya saya dengan mahasiswa melipat-lipat kertas. Waktu saya kecil dulu, pakai obat nyamuk bakar. Mungkin sekarang udah gak ada lagi ya, bikin batuk soalnya. Dia bentuknya kayak ular gitu, kayak spiral muter gitu. Dan sebagai alasnya, biasanya bapak saya nyuruh melipat kertas seperti kipas, ya. Baru di atasnya dikasih obat nyamuk itu. Nah ini contohnya, ini obat nyamuknya ditangkringin. Ya. Kalau misalnya hanya dikasih kertas, ini obat nyamuknya nih apinya mati. Nah, tapi karena dikasih dibentuk lipatan seperti ini, nah ini jadi ada space, dia kuat bisa berdiri. Ya. Nah, ini analoginya dengan melipat kertas. Nah, kalau kalian di rumah coba deh ambil kertas, itu dilipat. Itu adalah konsep struktur folded plate. Ya. Terus berikutnya, nah, prinsip dasar struktur lipat merupakan struktur permukaan bidang aktif. Ya. Meningkatkan kemampuan elemen struktur bidang agar lebih kaku. Meninggikan kemampuan inersia dengan cara menambah lipatan bidang datar atau berupa lengkungan sedemikian rupa sehingga menambah kekakuan bidang.
Plat lipatan relatif tipis jika dibandingkan dengan kemampuan bentangan. Ya. Jadi dengan bentang yang sama, kalau kita misalnya pakai kolom balok, itu dia tebal ya baloknya. Nah ini dengan bantuan lipatan itu jadi plat lipatannya bisa lebih tipis. Oke, nextnya. Nah ini yang bagian yang saya suka. Ya, beberapa mahasiswa tugas akhir dan studi 5 pakai folded plate. Saya suka kasih challenge untuk pakai folded plate. Bentuk dan ekspresi sangat variatif. Terkadang ada penambahan pengaku berupa rip-rip pada patahannya. Material ini menggunakan plat lipat beton bertulang atau plat logam baja. Ya. Terus nextnya. Nah, ini adalah jenis-jenis struktur lipat. Jadi jenis struktur lipat ada yang jenisnya lipatan linear dan radial, ya, lipatan kombinasi, lipatan kurva linear, kemudian lipatan dengan rangka, folded plate frames, bidang lipatan menerus, bidang lipatan dengan 2 sendi, 2 hang, bidang lipatan dengan 3 sendi, 3 hangs. Ya. Kalau yang atas, folded plate surface. Mau tahu lebih detailnya, ayo the next. Ya. Kemudian lipatan berupa barel atau setengah tabung, lipatan berupa kubah dome, lipatan berupa piramida, lipatan berupa polihedral, dan kombinasi. Oke, nextnya. Nah, sebentar saya pindahin dulu nih gambar orangnya nih. Struktur lipatan termasuk dalam struktur permukaan bidang, tadi seperti yang tadi sebelumnya ya. Struktur permukaan menerima beban, membentuk ruang, dan sekaligus memikul beban. Pada struktur permukaan, kekuatan terletak pada bebasnya arah gaya-gaya yang bekerja padanya. Begitu pula pada struktur lipatan sebagai bagian dari struktur permukaan bidang. Struktur lipatan adalah plat datar sebagai atap, dan plat datar sebagai pandil atau dinding. Nah, artinya, ketika dia berlipat-lipat, ada bagian atapnya, ada yang sebagai bagian dindingnya. Jadi ada yang sebagai, mungkin dibilang gaya menerima gaya horizontal, sebagian lagi menerima gaya vertikal. Fungsinya bisa sebagai panel atau dinding dikerjakan menjadi lipatan plat yang memenuhi sebagai struktur permukaan bidang dan dapat berdiri sendiri. Nah, ini kalau kita lihat gambarnya ya. Nah, lipatan itu bisa berupa lengkungan-lengkungan, ya, bisa dilihat nih. Nah, atau lipatan kaku gitu. Nah, ini struktur di bawahnya. Oke, nextnya. Struktur lipatan punya kekakuan yang lebih dibandingkan dengan bentuk datar, itu jelas banget ya. Dan ini dapat dijelaskan karena momen inersia bentuk lipatan jauh lebih besar daripada momen inersia bidang datar. Dari hasil perhitungan untuk bentuk lipatan, I sama dengan 1/12 BH3. Bentuk datar, I sama dengan 1/12 HB3. Jadi bentuk lipatannya itu 1/12 dari bentangannya. Ya. Kemudian kalau bidang datar 1/12 dari bentangannya. Sebenarnya sama aja ya, lipatan dan datar. Dengan terbentuknya lipatan ini, gaya-gaya akibat beban sendiri dan gaya-gaya luar dapat ditahan oleh bentuk itu sendiri. Jadi bentuk konstruksi lipat adalah bentuk yang terjadi dari lipatan bidang-bidang datar yang kekakuan dan kekuatannya terletak pada keseluruhan bentuk itu sendiri. Ya, ini kalian bisa baca sendiri ya. Merupakan bentuk yang memiliki kekakuan satu arah yang diperbesar dengan menghilangkan permukaan planar yang sama sekali dan membuat deformasi besar pada plat sehingga tinggi struktural plat semakin besar. Karakteristik struktur bidang lipat adalah masing-masing elemen plat berukuran relatif rata merupakan sederetan elemen tipis yang saling berhubungan sepanjang tepinya. Terus kemudian struktur bidang lipat akan mengusahakan sebanyak mungkin material terletak jauh dari bidang tengah struktur. Elemen pelepasan lipat ini punya kapasitas pikul besar hanya jika tekuk lateral daerah yang tertekan dapat dicegah, sehingga daerah tekan pada setiap plat akan selalu ditekan oleh plat sebelahnya. Bentuk bidang plat mempunyai kekakuan yang lebih besar dari bidang plat datar karena dengan energinya lebih besar. Nanti kalian bisa baca sendiri, lebih baik kita lihat aplikasinya. Ya. Yang sebelah kiri adalah plat datar. Nah, ketika dilipat, dia menjadi lebih kuat. Lendutannya akan berkurang. Oke, ini ya, kalau ditaruh gini dia melendut. Nah, dengan begini dia menjadi kaku. Nah, kalau kita melihat penampang lintang plat lipat,
tidak hanya bentuknya seperti ini. Nah, dengan bentuk seperti ini, nah ini lebih kaku nih. Oke. Ya, baru kita lihat gaya-gayanya. Kalau kita lihat gayanya, gaya yang jatuh di atas permukaan, nah, akan dibagi ke seluruh permukaannya. Nah, kemudian di bawahnya akan diterima oleh struktur di bawahnya. Nah, ini kalau lihat bentuknya kaku. Jadi ini seluruh permukaannya menerima beban. Tapi fokus bebannya ada di bidang yang terlipat. Terus kemudian ini dibagi gitu. Nah, kalau kita lihat berikutnya seperti ini. Plat lipatnya, pas bagian lipatnya menerima gaya vertikal, sedangkan yang di bawahnya menerima gaya horizontal. Jadi beban gaya yang terima adalah beban mati dari struktur itu sendiri, terus beban hidup akibat hujan, angin, atau beban lain. Ya, kayak angin, gempa, kalau ada hujan gaya vertikal ya, itu kan gaya horizontal, ya. Angin dan gempa. Oke, berikutnya. Pada bidang lipat, gaya-gaya yang terjadi adalah gaya tarik dan tekan, saling tidak lurus. Konsentrasi gaya tekan terjadi di puncak bidang dan gaya tarik yang terjadi di bidang dasar. Dengan adanya tumpuan struktur pada kolom dan pondasi, maka pondasi lebih ditekankan pada kedudukan tegak untuk dapat menampung semua beban pada strukturnya. Slope akan berfungsi sebagai penghubung pondasi yang menahan beban. Nanti kita lihat lebih detail di slide berikutnya. Ya, ini kita bicara dulu ke atapnya. Nah, waduh, sudah 12 menit dan masih banyak slide-nya. Oke, sabar, saya akan cepat deh. Momen tahanan internal, ini tahanan eksternal. Nah, kalau kita lihat lagi, saya pasti kehilangan annotate. Ini adalah tegangan tekannya. Ya. Terus dia turun ke bawah, jadi tegangan tarik. Aksi longitudinal pada struktur plat lipat. Struktur plat lipat yang panjang dikekang oleh pengaku transversal yang pada dasarnya menyerupai balok berpenampang unik. Ya. Jadi ini ada pengakunya. Nah, ini juga berfungsi sebagai baloknya. Ya. Ini. Nah, kita akan lihat berikutnya ya. Potongan melintang yang tak ditahan dari suatu plat lipat secara alami akan berdeformasi keluar dengan menggunakan batang pengikat atau diafragma kaku. Makanya meskipun dia sudah dilipat, dia tetap butuh pengaku. Pengakunya seperti contohnya ini. Nah ini ada jaraknya kan. Ini juga pengaku. Mana annotate-nya. Ini kalau kita lihat, ini pengakunya bisa berupa frame, bisa berupa dinding pengaku gini. Harus diletakkan di kedua tepi struktur plat lipat, dan apabila mungkin pada di tengah-tengah juga, semakin banyak pengaku digunakan semakin baik. Jadi si pengaku ini bisa posisinya ada di tengah sini, terus kemudian bisa diatur berjarak. Gitu. Ya, ini seperti ini. Oke, next-nya. Nah, kayak gini. Potongan di daerah tekan yang tidak dikekang secara lateral, seluruh tepinya oleh plat yang bersebelahan dapat menyebabkan terjadinya tekuk lateral. Jadi pengaku tetap harus diperlukan. Seperti saya bilang tadi, bisa berupa rangka atau berupa dinding pengaku. Tapi bebas dapat dikekang dengan belokkan tepinya dan memberi pengikat kaku untuk menghubungkan dengan plat sebelahnya. Tapi pengakhiran plat biasanya pada daerah tarik. Sekalipun demikian, tapi bebas relatif bersifat fleksibel sehingga perlu diberi pengaku lokal. Jadi pada ujung-ujungnya ini biasanya pengakunya. Makanya saya bilang tadi pengakunya di sini, ya. Nanti di sini ada kolom yang sebagai gaya tekan dan gaya tariknya. Oke.
Next-nya, nah ini plat lipat pasca tarik. Pemberian gaya pas tarik dapat secara efektif digunakan pada plat beton bertulang. Tinggi plat dapat diatur untuk mengatur pola kabel sehingga dapat memberi aksi yang lebih efisien. Jadi ada gaya di dalamnya itu seolah-olah seperti gaya tarik gitu ya. Nah, makanya kenapa perlu pengaku. Ya. Kemudian sistem permukaan bidang lipat. Permukaan polihedral yang membentuk unit dasar, permukaan ruang 2 dimensi, permukaan lipat yang membentuk unit dasar permukaan 3 dimensi. Jadi yang pertama bentuknya 2 dimensi, terus yang berikutnya 3 dimensi. Bentuk dasar konstruksi lipatan. Bentuk piramidal yaitu bentuk lipatan yang terdiri dari bidang lipatan yang berbentuk segitiga. Nah, seperti ini. Ya. Bentuk prismatis seperti ini. Tadi ada contohnya bentuk prisma. Bentuk semi prismatis yaitu yang terjadi dari gabungan bentuk piramidal dan prismatis. Ini penyaluran gaya struktur lipat. Pada bidang datar, semua gaya diuraikan menjadi gaya sejajar dan gaya tegak lurus. Bidang gaya sejajar akan lebih kuat dipikul dengan gaya tegak lurus dibanding tegak lurus bidang dengan besar gaya yang sama. Pada lipatan, gaya dengan arah memanjang dipikul bidang datar lipatan. Gaya arah melintang akan diuraikan menjadi 2. Tadi juga sebelumnya saya sudah jelaskan, apabila ada gaya di atas, nanti akan membagi. Nah, gini. Gitu. Oke. Ini permukaan bidang lipat, contoh-contohnya bidang lipat sejajar seperti ini. Ya. Plat lipat sejajar berlawanan puncaknya, nah seperti gini. Ya. Ini harusnya kita main-main kayak main origami gitu ya, dilipat-lipat gitu. Ya. Sebenarnya kalau nggak salah di kuliah itu ada loh, di kuliah digital tuh ada lipat-lipat bidang dan akhirnya jadi seperti ini. Terus bidang lipat sejajar dengan puncak di tengahnya. Nah, terus bidang lipat membentuk lingkaran. Nah, kalau misalnya bangunannya melingkar gitu ya. Jadi kalau kalian tanya, bisa nggak ya untuk bangunan oval? Bisa aja. Bisa nggak untuk bangunan yang berbentuk lingkaran? Bisa aja. Bukan hanya bangunan yang bentuknya square, enggak rektangular, tapi bisa bermacam-macam bentuk pakai struktur folded plate ini. Nah, ini contohnya. Ya, bidang lipat menerus. Terus kemudian bidang lipat 2 sendi. Nah, seperti ini. Bidang lipat 3 sendi. Bisa seperti ini. Jadi, bisa sampai ke bawah, ke dinding, bisa sebagai dinding gitu loh. Nah, ini bidang lipat ruang segitiga. Nah, seperti ini. Ruang segi banyak juga bisa. Nah, ini struktur plat pyramidal folded plate structure. Nah, struktur polyhedral, bidang lipat polyhedral folded plate structure, kombinasi. Ya. Ini kalau kita lihat, nih banyak sekali olahan-olahannya nih, keren-keren, lucu-lucu gitu ya. Nanti bisa kalian eksplorasi sendiri. Plate surface, ada yang linear dan radial, kombinasi, kurva linear, polos, folded plate frame, nah kayak gini. Frame artinya sampai ke bawah. Terus continuous, two hing, three hing, folded plate barrel, nah ini folded plate dome, folded plate pyramidal folded plate structure, polyhedral folded plate structure, combination. Nah ini yang bentuknya bermain dengan bentuk, ada yang segitiga. Nah segitiganya ada lurus, ada yang miring. Ya, ini fold segment. Kemudian ada yang kotak-kotak. Ya. Ada yang kotak tapi kotaknya tuh nggak sama bentuknya. Apa ya sih kita ngomong tuh? Belah ketupat juga bukan, jaringan juga bukan. Ya, seperti inilah ada gambarnya nih. Terus kemudian bisa sebaliknya gitu kan, ini di atas, setelahnya ini bagian bawah. Nah, dibentuk segi berapa nih? 1, 2, 3, 4, segi 5 ya. Nah, segi 5. Ketika diatur akan seperti ini. Kalian bisa berkreativitas. Nanti di studio 5 saya minta nih kreativitas seperti ini. Ini folded plan, paralel. Nah, ini banyak sekali bentuknya. Ditarik segitiga,
Jadi yang ini belah ketupat. Nah, ini saya bilang belah ketupat. Seperti ini, banyaklah. Nah, ini aplikasinya bisa dilihat. Nah, kalau saya bilang nih tetap ada yang berfungsi sebagai pengaku dan berfungsi sebagai kolom. Balok, sorry, ini balok. Nah, ada yang bentuknya pengaku di sini langsung dikakuin gitu. Terus ada yang seperti ini, ya kan beda nih, ini sama ini beda ya. Nah, ini adalah fungsi sebagai pengaku. Terus ada yang dimasukkan, jadi seperti dinding gitu. Jadi pengakunya, jadi alternatif pertama ada pengaku yang di frame, yang kedua ada pengaku di berupa dinding, terus yang terakhir ini berupa semacam balok gitu ya. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa kalian tanyakan. Nah, ini contohnya. Nggak hanya bentuk segitiga kaku, tapi bisa bentuk melengkung. Gitu. Nah, ini bisa dilihat nih. Yang saya bilang tadi. Ini jadi kunci utama untuk bangunannya kuat ya. Ini kalau kita lihat, ini sebagai pengakunya, seperti kolom. Nah, ini pengakunya gini, di tepinya. Nah, terus ini pengakunya dinding. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini dindingnya dibalik, di bawah. Oh, banyak banget variasinya. Nah, ini pada sampingnya ya. Bisa dengan pengaku dinding, bisa dengan balok, terus bisa dengan rangka, terus bisa dengan frame, ya, bisa dengan dinding, bisa yang dikakukan adalah strukturnya atau tepiannya. Jadi ini tepinya ini yang dikakuin. Jadi ketebalan. Oke, saya clear dulu. Nextnya, nah ini contoh lainnya lagi. Kalian bisa pelajari, bisa lihat sendiri nih. Ini kalau kita lihat, ini masuk ke pengaku apa ini? Ya, balok. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Wah, ternyata variasinya banyak banget nih. Ada yang melengkung-melengkung, ya. Ada yang langsung sampai menjadi seolah-olah dinding. Sorry. Oh, cepet banget nih. Terus ada yang langsung sambung dengan kolom, gitu. Ada yang langsung kolomnya dibikin pola. Nah, ini challenge kan, tantangan untuk dalam desain kalian. Keuntungan dari segi konstruksi, bidang vertikal menggantungkan kolom dan bearing wall. Sebagai bidang horizontal, menggantikan balok-balok. Bentangan dapat capai lebih besar, perbandingan 1/10L. F itu tinggi lipatan, L lebar bentangan. Nah, ini bisa jadi acuan nih. Keuntungan dari segi bentuk, cocok untuk daerah dengan curah hujan tinggi, baik untuk mengatur akustik dan pencahayaan. Keistimewaannya, sangat ekspresif, dinamis dengan jenis-jenis patahannya. Plat relatif tipis, dibandingkan kemampuan bentangan, masih dapat memberikan bukaan-bukaan pada bidang kokoh. Pada bidang plat kaku dan kokoh dapat dikerjakan dengan sorry tempat atau pracetak. Nah, ini sama kayak tadi, akustik. Bagus buat akustik. Ya, kalau ruang konser, apa gitu, bagus pakai folded plate. Kelemahannya, ya, karena bentuknya sangat unik, castingnya harus teliti. Konstruksi lapangan lebih sulit. Sangat geometrik, pengolahan bentuk membutuhkan ruang tertentu yang dapat mengurangi efisiensi ruang bangunan. Tanpa pengolahan dan perpaduan yang tepat, dapat terjadi pengolahan yang bersifat monoton. Nah, ini adalah pencegahan untuk deformasi. Kalian itu harus perlukan sudut lipatan, tinggi lipatan, tebal bidang datar, bidang pengaku, usuk lipatan harus kaku, tumpuan harus kaku. Jadi, konsepnya yang paling penting itu adalah bidang pengaku, ya, sama tumpuan. Nah, seperti saya bilang, ada yang berupa penebalan, ada yang berupa balok, ada yang berupa rangka, ada yang berupa tembok. Ya. Nah, contoh-contohan
bangunan yang struktur lipat. Bisa dilihat ya, beraneka ragam, lucu-lucu. Ada yang bentuknya lingkaran. Nah ini. Ya. Ada yang bentuknya menerus, seperti ini menerus. Ini juga menerus ya. Nah ini kalau kita lihat case study-nya. Ya, ini sebagai balok, terus langsung ke kolom-kolomnya. Nah kita lihat nih. Ini adalah Miami Marine Stadium. Ya, fungsinya untuk olahraga air. Arsiteknya Andrew Ferrandino and Hilario Candela. Tahun 99, ini kurang 9 ya. Tempat duduknya cukup banyak nih. 6.500-an seat. Ya. Kita lihat. Nah ini. Ada ujungnya ada lampu spot. Nah kalau kita lihat ini main plat. Selain main plat juga dia cantilever. Ya, kalau kita lihat lagi nih. Nah, ini udah masuk S3, gimana pencahayaannya pada siang hari pakai daylighting, sedangkan pada malam hari pakai artificial lighting, gitu. Nah, ini contohnya ini bahas lain ya, penghawaan, apa segala macam. Tapi kita fokus ke strukturnya. Dia nggak hanya welded plate, tapi gabung dengan cantilever. Makanya kalau kita lihat konfigurasi kolomnya, nah bagian di atas dia membesar karena dia menahan bentangannya, nggak ada kolomnya. Nah, kalau kita lihat nih, nah ini dia nahan yang nggak ada kolomnya untuk bagian yang sisi sebelahnya. Ya. Nah, ini penyaluran beban, atap plat lipat, kolom, pondasi, dan ke tanah. Jadi kolomnya bentuk V. Gitu. Nah, ini kemungkinan ini sebagai pengaku juga. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pengembangannya lagi, karena dia semi cantilever, jadi ada beban dari sini ke seluruh permukaan atap, terus disalurkan ke kolomnya. Nah, kayak gini nih. Ya, misalnya ada beban-beban. Nah, ini menyalurkan. Di sini kolomnya tuh modelnya dia membesar ya. Jadi kayak misalnya kolom, nah ini baloknya gini. Nah, gitu. Ini membesar. Semakin ke ujung mengecil, semakin dekat kolom dia membesar. Ini inspirasi yang keren banget, bisa kalian pakai untuk ide desain kalian. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat main welded plate-nya di sini nih. Ini keren banget nih. Oke, kayaknya slide-nya udah habis. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Stop share dulu ya. Oke, thank you untuk penjelasan folded plate. Di video berikutnya saya akan jelasin apa setelah folded plate, kalau nggak salah cangkang atau ini ya. Oh, shell sudah. Berarti tinggal satu lagi pneumatik. Oke, semuanya thank you. Stay safe, stay healthy, stay produktif, stay kreatif. Yuk, bye.